Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rafael dengan NIM 41822010007. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemodelan proses bisnis dengan dosen pengampu Bu Anita Ratnasari. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas EPC, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan dari diagram EPC tersebut apa. Diagram EPC atau rantai proses yang digerakkan oleh peristiwa adalah jenis diagram alur untuk pemodelan proses bisnis. EPC dapat digunakan untuk mengkonfigurasikan pelaksanaan perencanaan sumber daya dalam sebuah perusahaan dan untuk peningkatan proses dari sumber daya perusahaan tersebut. Dan ini juga dapat digunakan untuk mengontrol contoh alur dari kerja otonom dalam berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Rantai proses yang digerakkan oleh peristiwa atau EPC adalah diagram alur untuk pemodelan proses bisnis yang diperkenalkan oleh August Wilhelm Schaefer pada awal tahun 1990-an. Ini menggambarkan alur kerja proses bisnis ini menggunakan simbol grafis untuk menunjukkan struktur aliran kontrol dari proses bisnis perusahaan tersebut dan rangkaian peristiwanya. Di sini terdapat beberapa simbol yang harus saya sebutkan. Yang pertama adalah simbol peristiwa yaitu event. Suatu peristiwa ini menggambarkan keadaan seperti apa suatu fungsi atau proses bekerja. Dan yang kedua ada fungsi atau function, yaitu menggambarkan informasi dari keadaan awal dan keadaan hasil yang telah diterima. Kemudian yang ketiga ada operator N or NXOR. N operasi N ini berkaitan dengan mengaktifkan semua jalur dalam aliran kontrol secara bersamaan. Ada OR operator berhubungan untuk mengaktifkan suatu atau lebih jalur di antara aliran kontrol, dan XOR operator yang membuat keputusan atau decision yang mana yang harus diambil dari jalur mana yang harus dipilih dan di antara beberapa aliran kontrol yang ada. Kemudian ada satuan organisasi, organization unit. Unit organisasi ini menjelaskan dan menentukan orang atau organisasi mana dalam struktur suatu perusahaan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu. Kemudian ada line putus-putus, garis putus-putus dengan tanda panah, yaitu aliran kontrol. Aliran kontrol menghubungkan peristiwa dengan fungsi, jalur proses atau operator yang menciptakan urutan kronologis dan saling ketergantungan logis di antara keduanya. Kemudian ada jalur proses yaitu proses path. Jalur proses ini menunjukkan koneksi dari atau ke proses lain dari awal atau ke proses selanjutnya atau ke proses sebelumnya. Kemudian ada line. Line ini fungsinya untuk penugasan unit dari sebuah organisasi. Penugasan dari sebuah organisasi ini berarti menunjukkan hubungan antara unit organisasi dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing atau tersendiri. Kemudian ada sumber informasi yaitu information object. Sumber informasi menggambarkan objek di dunia nyata yang dapat memasukkan data yang berfungsi sebagai dasar suatu fungsi atau data keluaran yang dihasilkan oleh suatu fungsi atau bisa kita sebut sebagai output dari sebuah fungsi tersebut. Kemudian ada sistem yaitu digunakan untuk penyedia fungsi dalam suatu proses yang ada. Kemudian ada arus informasi yaitu line dengan tanda panah yang berfungsi untuk aliran informasi yang menunjukkan hubungan antara fungsi dan data masukan atau keluaran yang ada, output, input dan outputnya, yang menjadi dasar dari fungsi yaitu membaca dan menulis. Kemudian saya akan menjelaskan alur dari proses diagram yang telah saya buat. Diagram yang pertama yang saya buat adalah diagram tentang create akun yang terdapat proses new akun, support akun, dan close akun. Ketika kita membuat create akun baru, kita akan diarahkan ke proses selanjutnya. Kemudian kita akan melihat di situ ada di sessionnya. Kemudian dia akan melanjutkan flow-nya dan kemudian dia selesai di close akun. Yang kedua, saya membuat diagram tentang order yang diakhiri dengan selesai order. Dan di sini sudah terdapat beberapa decision yaitu XOR dan OR yang telah saya jelaskan fungsinya di penjelasan tadi atau penjelasan sebelumnya. Dan yang terakhir saya membuat diagram untuk interview yang di situ terdapat dua data. Data yang pertama adalah untuk data kuesioner, yang kedua adalah untuk stakeholder. Nah, yang kuesioner ini digunakan untuk project design, terus yang uh,
interview atau prepare interviewnya itu digunakan untuk stakeholder, dan di sini sudah ada beberapa proses yang sudah saya jelaskan. Kemudian diakhiri dengan review remaining features. Sebetulnya diagram ini belum terlalu lengkap karena di dalam Google Classroom terputus. Oleh karena itu saya hanya membuatnya seperti ini saja, dan ini menurut saya sudah memenuhi. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.